Cahangon, cahangon, penen di bekui, tunyu-tunyu penen, masuk tototi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Sang Pendongeng. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian di tahun sekitar tahun 80-an yang dialami oleh Ayu. Ayu bukan nama sesungguhnya, di sini saya samarkan semua nama tokoh-tokohnya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Saat tahun itu usia Ayu sudah 25 tahun dan Ayu ini sudah menikah dengan Jono. Jono itu bekerja di sebuah kapal, dia sebagai nakoda untuk pengiriman minyak mentah dari kilang minyak lepas pantai dikirim ke suatu tempat yang pastinya di luar negara Indonesia. Saat itu Ayu sudah memiliki satu orang putra, sebut saja namanya Agung. Agung ini memiliki kelebihan dari anak-anak seusia dia. Saat itu Agung sudah berusia 4 tahun, tapi dia belum pernah melihat wajah papanya sama sekali. Nah, papanya belum pulang dari tugasnya. Dan kali ini saya akan menceritakan tepatnya waktu acara tahun baru. Di tahun baru ini Ayu berencana akan jalan-jalan konvoi dengan beberapa teman-temannya. Namun sepertinya Agung tidak mengizinkan dengan berbagai alasan. Namun Ayu tetap berangkat bersama rekan-rekannya. Sore itu Ayu sepulang dari kerja, dia langsung mandi. Tiba di rumah dia mandi, membersihkan diri. Setelah itu dia menghampiri ibunya, yaitu neneknya Agung yang bernama Bu Santoso. Bu Santoso lagi berada di teras belakang bersama Agung, dan Agung sedang mainan mobil-mobilan baru yang baru saja dibelikan oleh neneknya. Saat itu Ayu menghampiri ibunya dan berkata, Bu, Agung kok ape mlaku-mlaku ya karo kanca-kancaku ngrayakne tahun baruan. Ayu, Bu, saya nanti mau jalan-jalan ya sama teman-teman buat merayain tahun baruan. Saat itu Bu Santoso dengan tenang menjawab, pamito nang anakmu, pamit saja sama anakmu. Bu Santoso sambil melirik ke arah Ayu. Kemudian Ayu pun berkata, mengulangi kata-katanya kepada Agung, nang ibu apene metu ya tahun baruan karo kanca-kancane ibu, gak suwi kok. Namun sepertinya Agung tidak merespon kata-kata ibunya, dan dia masih asik bermain mobil-mobilan di lantai. Dan tidak lama kemudian Ayu pun bangkit dari tempat duduknya, terus dia berjalan menuju kamarnya untuk bersiap-siap. Tidak lama kemudian Agung ini berdiri sambil membawa mobil-mobilan barunya menghampiri Ayu yang sedang berada di kamar untuk bersiap-siap. Saat itu Ayu sedang duduk di depan meja riasnya sambil membersihkan wajahnya menggunakan kapas. Agung datang menghampiri Ayu sambil berkata, Bu, ojo budal yo,
ojo metu ya Bu, kata Agung. Bu jangan keluar ya, jangan pergi Bu. Tapi saat itu aku mengucapkannya dengan wajah tertunduk sedih sambil memegang mainannya. Saat itu Ayu mencoba untuk menenangkan Agung yang sepertinya khawatir. Yo gak iso toh nak, ibu udah telanjur janjian sama teman-temannya, dan nanti kalau dibatalkan sepihak ibu kan jadi malu toh. Wes toh, nggak lama kok, jawab Ayu mencoba menenangkan Agung dan berkata, ya nggak bisa toh nak, kalau sampai dibatalkan sepihak ibu ya malu, udah janjian kok malah nggak jadi. Cuma sebentar, kata Ayu sambil mencoba menenangkan anaknya. Tiba-tiba aku mau menjawab lagi, tapi Bu, jawab Agung dengan tatapan sedih dan khawatir. Wis toh nak, ibu itu nggak jauh, cuman keluar main ke depan itu loh, di jalan besar itu loh. Kamu tahu kan? Nanti tak beli ini apa, coklat Silver Queen sama sari kacang hijau. Kamu suka toh nak? Katanya Ayu sambil mencoba terus menenangkan. Agung berkata, ya nanti pulangnya sama ibu diberikan coklat Silver Queen sama sari kacang hijau. Kamu suka toh? Sambil megang pundaknya Agung. Saat itu Agung tidak merespon lagi, dia hanya diam menunduk lalu pergi keluar dari kamarnya Ayu menuju ke teras belakang. Saat itu sontak neneknya Agung bertanya, loh Nang, kowe apa Nang? Kok sedih kaya ngono? Apa kepingin melu ibumu jalan-jalan tahun baruan? Kata neneknya, loh kenapa kamu nak kok sedih begitu? Apa kamu kepingin jalan-jalan ikut sama ibumu tahun baruan? Tapi saat itu Agung hanya merespon berkata, enggak Mbah, tidak Mbah, tidak Nek. Setelah itu Agung meletakkan mainannya dan dia berjalan ke teras depan rumah. Saat di teras depan rumah, Agung ini berdiri sambil melihat ke langit dan dia dalam hatinya berkata, ya Tuhan, jangan sampai ada apa-apa ya sama ibuku. Ya kalaupun harus terjadi, tapi ibuku jangan sampai ada apa-apa Tuhan, aku takut. Itu kata-kata Agung dalam hati sambil ia terus menatap langit. Tidak lama kemudian teman-temannya Ayu itu datang untuk menjemput Ayu. Ada 5 motor sport dan ada 2 mobil Mazda seperti itu untuk menjemput acara tahun baru. Dan gak lama kemudian Ayu ini keluar dari kamarnya menemui ibunya dan berkata, Bu, aku pamit, aku metu dhisik ya. Bu, saya pamit, saya mau keluar dulu ya. Sambil dia mencium tangan ibunya. Kemudian Bu Santoso menjawab, loh, kowe gak ngrungokne omongan anakmu tuh. Kowe ngerti tuh, anakmu iki beda karo bocah-bocah liyane. Ya mbok dirungokne to nak. Kata neneknya, katanya Ibu Santoso, ibunya Ayu berkata, loh kamu tidak mendengarkan kata-kata anakmu tuh. Kamu kan tahu anakmu tuh beda dengan anak seusia dia. Yang mbok didengerin. Tapi saat Bu Santoso mengatakan seperti itu, tidak ada respon atau perlawanan atau apa dari Ayu. Ayu hanya tersenyum simpul lalu meninggalkan Bu Santoso menuju ke depan untuk menemui teman-temannya. Dan saat itu Bu Santoso hanya bisa terdiam dan menggelengkan kepala melihat keputusan Ayu untuk tetap berangkat. Ya akhirnya Ayu pun
berangkat pergi dengan teman-temannya untuk merayakan tahun baruan. Acara tahun baruan pasti ramai, jalan-jalan macet dan trompet ditiup di sepanjang jalan. Saat itu Ayu juga ikut merayakan, bersenang-senang dengan teman-temannya, sedangkan Agung di rumah dengan neneknya. Dan Agung ini memiliki kebiasaan dia susah untuk tidur. Jadi otak Agung ini terlalu aktif anaknya, aktif terus, dia nggak bisa diam. Jadi kalau untuk mengajak Agung tidur ini cukup lama. Nah, tapi bedanya pada malam hari ini Agung ini tidurnya cepat. Yang biasanya neneknya harus menggendong dulu, mengayun dulu karena Agung masih berusia 4 tahun. Jadi untuk menidurkan itu cukup susah. Tapi malam ini tidak. Agung ini jam 8 malam sudah naik ke kasurnya, ke tempat tidurnya, dia bersiap-siap untuk tidur dan dia memanggil neneknya. Mbah, aku kelonono mbah, ngantuk aku. Ya, mbah, aku ditemenin mbah tidurnya, aku ngantuk. Kemudian neneknya pun Bu Santoso bilang, ya ayo bubuk karo Simba. Ya ayo tidur sama nenek. Akhirnya ditemani oleh neneknya, Agung tidur. Tidak lama kemudian dia tidur. Setelah tertidur, neneknya ikut tidur dan tiba-tiba terbangun itu sekitar jam 10 malam. Ya, saat itu Bu Santoso berpikir, kok Ayu belum pulang, ini jam berapa, kemana anak ini? Bu Santoso akhirnya turun dari tempat tidurnya Agung, terus berjalan keluar menuju ke ruang tamu sambil melihat kondisi di luar rumah. Setelah itu Bu Santoso menutup pintu, mengunci, dan lampu jendela ditutupin semua. Dan saat itu setelah melakukan menutup pintu dan mematikan lampu ruang tamu, Bu Santoso berjalan menuju ruang keluarga yang di situ ada televisi dan sofa. Bu Santoso duduk di sofa dan menyalakan televisi sambil menunggu Ayu pulang. Setelah menonton beberapa acara, tiba-tiba Bu Santoso dikejutkan dengan teriakan Agung yang cukup kencang. Ya, sepertinya mimpi sesuatu yang seram. Agung teriak, Mbah, kae lo ibu, mbah, tulungono mbah, gendang to mbah, kuwi lo ibu mesakne. Kata Agung yang berteriak histeris ketakutan, dia berkata, Mbah, itu loh ibu, buruan ditolongin mbah, ibu kasihan mbah. Sambil dia pandangannya lurus ke jendela dan jarinya menunjuk ke luar jendela. Dan saat itu otomatis Bu Santoso itu terkejut kaget. Oh, kenapa cucuku kok tiba-tiba teriak-teriak? Ini anak mimpi apa? Akhirnya Bu Santoso pun berjalan mendekati Agung dan mencoba menenangkan Agung. Ditanya cucunya ini, awakmu mimpi apa to, Nduk? Yang mimpi apa to, Le? Kok bengok-bengok? Wis aja dipikir, aja diiki. Tenang. Ibumu gak apa-apa, dilungkas coba. Kata Bu Santoso, sudah, kamu mimpi apa sih nak? Kok teriak-teriak? Udah, jangan dipikirin, jangan berpikir macam-macam. Sebentar lagi ibumu juga pulang. Kata Bu Santoso mencoba menenangkan cucunya yang saat itu masih teriak-teriak, dan dia berulang kali mengatakan, Mbah, kae lho mbah, gendang to mbah, ibu mesakne mbah, gek tulungono mbah, kae lho ning isore truk. Ibu tiba kae mbah ning ngene aspal. Ya, saat itu aku mengatakan, Mbah, Nek, itu tolongin ibu kasihan, ibu ada di bawah kolong truk pasir.
buruan dia jatuh ke aspal. Saat mendengar itu, Bu Santoso semakin bingung. Anak ini kenapa? Kok nunduk-nunduk jendela terus sambil teriak-teriak seperti itu? Akhirnya kurang lebih 30 menitan Agung sudah bisa ditenangkan dan dia mulai mencoba untuk kembali tidur karena masih malam. Setelah Agung mulai tenang, tiba-tiba terdengar dari pintu ruang tamu ada yang mengetuk. Dok, 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 dok. Selamat malam, Bu. Dok, 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 dok. Selamat malam, Bu. Saat itu Bu Santoso mikir, ini siapa yang datang malam-malam? Apa masih keluarga gitu apa siapa? Karena Bu Santoso bingung dan penasaran siapa yang datang, akhirnya Bu Santoso itu turun dari tempat tidurnya Agung dan berjalan menuju ke ruang tamu untuk menyalakan lampu ruang tamu dan membukakan pintu untuk melihat siapa yang datang. Dan tidak lama kemudian waktu pintu ruang tamu dibuka, Bu Santoso sangat terkejut karena ternyata tamunya saat itu adalah 2 orang polisi. Dia bertanya, "Selamat malam, Bu. Apa benar ini rumahnya Ayu?" Bu Santoso dengan gugup dan panik dan bingung menjawab, "Oh iya Pak, benar. Tapi Ayu anak saya sedang keluar sama teman-temannya Pak. Ada apa ya Pak ya?" Kata Bu Santoso dengan perasaan yang khawatir dan takut. "Oh begini Bu, saya cuma memberi kabar bahwa Ayu baru saja mengalami kecelakaan dan saat ini posisinya ada di rumah sakit. Jadi mari saya antar Ibu untuk melihat Ayu di rumah sakit," kata salah satu polisi itu mencoba menjelaskan apa tujuan dia datang ke rumahnya Bu Santoso. Saat itu Bu Santoso benar-benar panik, blank. Dia tidak bisa berpikir panjang. Bu Santoso akhirnya berkata mempersilahkan 2 polisi yang datang itu masuk ke rumahnya dan dia minta izin untuk ganti baju sebentar. Nah, saat itu sekitar kurang lebih 15 menit setelah Bu Santoso ganti baju dan Agung dibangunkan karena mau menuju ke rumah sakit. Setelah itu pergi ke rumah sakit, mereka berempat untuk melihat Ayu. Perjalanan dari rumahnya Bu Santoso menuju ke rumah sakit umum di wilayah tersebut kurang lebih makan waktu 20 menit. Sesampainya di rumah sakit, Bu Santoso benar-benar terkejut melihat kondisi putrinya yang luka parah. Dan itu rambutnya juga banyak yang rontok. Dan itu pokoknya kondisinya tragis. Ini Ayu. Bu Santoso tidak bisa lagi berkata-kata, hanya bisa menangis melihat kondisi putrinya seperti itu. Dan saat itu Agung hanya bisa diam sambil melihat kondisi ibunya yang separah itu. Lama kemudian sekitar 2 jam Ayu ini siuman sadar. Dan saat sadar pertama kali yang dilihat oleh Ayu adalah ibunya menangis di sebelah kirinya. Dan Agung memegang tangan ibunya sambil dia tatapannya sedih. Saat itu Ayu cuma bisa berkata, "Bu, aku njaluk sepuro ya Bu. Aku wis melawan sampean, gak manut karo sampean sing tak tampa dadi cilaka." Jadi Ayu berkata, "Bu, saya minta maaf ya Bu. Saya sudah gak mau nurut apa kata-kata Ibu dan sekarang saya mengalami kecelakaan."
Saat itu Bu Santoso sambil masih menangis berkata, "Ya, kamu tak maafin, tapi jangan diulangi lagi ya. Ini untuk kebaikanmu juga," kata Bu Santoso sambil mengelus pundak Ayu yang sedang berebah di atas kasur rumah sakit. Sedangkan Agung waktu itu tidak berkata-kata, dia hanya dalam hatinya berkata, "Kenapa toh Bu tadi nggak mau nurut aku? Coba kalau sampai nurut aku, nggak kejadian kayak gini toh. Aku tuh udah lihat Bu, sampai bakal celaka. Makanya aku ngelarang, tapi sampai nggak mau nurut. Jadinya kecelakaan toh Bu," kata Agung dalam hati sambil memandang wajah ibunya yang sedang menangis. Saat itu ibunya memegang tangannya Agung dan berkata, "Le, ibu yo sepuro yo Le. Gara-gara gak nurut omonganmu, ibu malah ciloko." Ibunya Agung, Ayu berkata, "Nak, saya minta maaf ya, karena saya sudah tidak mau dengar kata-katamu, akhirnya saya celaka." Sekitar 2 minggu, Ayu dirawat di rumah sakit hingga pulih kembali bisa beraktivitas. Dari kisah inilah kita bisa memetik hikmahnya bahwa di saat kita diperhadapkan dua pilihan, hendaknya kita memilih dengan hati yang tenang, pikirannya jernih, jangan lebih mendahulukan ego atau emosi, nanti akan berakibat celaka. Ya, hanya seperti itu kisah yang bisa saya bawakan, dan semoga dari kisah ini bisa dipetik suatu hikmahnya dan bisa menjadi sebuah contoh untuk para pendengar. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.